Bab 241. Wang Zuo. Setelah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin membunuh 6 anggota inti keluarga Teng, dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Ketika dia membunuh pria parubaya itu, dia melihat sosok yang menggetarkan hatinya. Jika matanya tidak menipunya, maka orang itu adalah Wang Zuo. Wanita di sampingnya adalah putri dari pria parubaya. Jelas ada beberapa hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyingkirkan bendera larangan, cermin perunggu, dan iblis. Kemudian, dia melompat ke binatang nyamuk dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Zuo melalui indera ilahi. Arah wanita itu berjalan bukan menuju kota keluarga Teng, tapi perbatasan negara. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengejarnya. Teng Xiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan air mata keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat membebani hatinya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan kompleks di hati Wang Zuo menjadi semakin kuat. Meskipun dia merasa sangat baik ketika anggota keluarga Teng terbunuh, dia sekarang merasakan keprihatinan yang mendalam. Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia berhenti bergerak dan menutup matanya saat mengingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Teng Xiu melihat Wang Zuo berhenti, jadi dia dengan cepat berhenti bergerak juga. Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini, pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zuo membuka matanya dan dengan kejam menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarga Teng adalah musuhnya dan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Teng Xiu. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, mereka harus mati. Teng Xiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Zuo. Air matanya mengalir tanpa henti. Wang Zuo menguatkan hatinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan Teng Xiu ke samping. Dia berkata, "Pergi. Mulai sekarang, Anda dan saya tidak ada hubungannya satu sama lain." Teng Xiu menatap Wang Zuo dengan putus asa di matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga dia berdarah. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia mencoba meraih Wang Zuo. Tapi Wang Zuo mengelak lagi dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan pergi. Lalu aku akan pergi." Dengan itu, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiu menatap punggung Wang Zuo dengan tercengang. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Hatinya terasa seperti diiris oleh pisau. Wajahnya menjadi merah karena sakit dan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat saat dia mencoba menenangkan diri. Sebenarnya, saat Wang Zuo berbalik, dia bisa merasakan hatinya robek. Tetapi memikirkan kematian semua anggota keluarganya, dia memaksa dirinya untuk menguatkan hatinya. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Zuo tidak kalah menyakitkan dari Teng Xiu. Teng Xiu tersenyum menyedihkan saat dia dengan lembut memanggil Wang Zuo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba menoleh ke Teng Xiu dan berteriak, "Enyahlah." Dengan itu, dia dengan cepat mempercepat dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Darah bocor dari mulut Teng Xiu lagi saat dia melihat ke arah Wang Zuo menghilang. Dia tersenyum pahit dan kebingungan memenuhi matanya.
Meskipun dunia ini besar, dia tidak tahu kemana harus pergi. Dari dua pria terpenting di dunia baginya, dia tidak tahu apakah yang satu hidup atau mati dan yang lain meninggalkannya. Bagi seorang wanita, ini tidak berbeda dengan langit yang runtuh. Wang Zuo terbang lebih dari 10 kilometer jauhnya. Tangannya berdarah kare. Na mengepalkan tinjunya begitu keras. Penglihatan kematian anggota keluarganya memenuhi pikirannya, tapi pemandangan kesedihan dan keputusasaan Teng Xiu Xiu perlahan menggantikannya. Setelah sekian lama, Wang Zuo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kampung halamannya, dengan kejam bersujud, dan berkata, "Ayah, ibu, anakmu, tidak berbakti." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Kemudian, dia bangkit dan segera mengejar Teng Xiu Xiu. Saat dia menoleh, dia merasa seperti bisa melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya, menatapnya dengan tatapan pedih. Mereka semua menunjuk ke arahnya dan memanggilnya pengkhianat, memanggilnya anak haram dari keluarga Wang. Hati Wang Zuo terbelah menjadi dua saat dia mengejar Teng Xiu Xiu. Segera, dia melihat Teng Xiu Xiu yang bingung terbang. Dia sepertinya memperhatikan dan berbalik, menunjukkan senyum lembut. Tapi saat keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat mengalir ke arah mereka. Mereka melihat seorang pemuda dengan rambut putih yang tertiup angin mengendarai seekor nyamuk raksasa yang terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada tubuh keluarga Teng yang tak terhitung jumlahnya. Bau darah yang kuat mengikuti sesudahnya. Wajah Teng Xiu Xiu menjadi pucat. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Wang Zuo, tubuhnya bergetar. Wang Zuo menatap pemuda berambut putih itu. Matanya mengungkapkan pandangan tidak percaya. Kamu adalah Wang Lin." "Wang Zuo." Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu. Dia mendarat di depan Wang Zuo dan menatap wanita di belakangnya. Wang Zuo tanpa sadar menyembunyikan Teng Xiu Xiu dan menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kita." Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Wang Zuo, maafkan aku." Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu kepadaku saat itu, aku tidak akan memaafkanmu, tetapi saat ini, kita hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Teng Huayuan." Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata, "Teng Huayuan tidak akan bisa kabur, seluruh keluarga Teng tidak akan bisa kabur." Tubuh Teng Xiu Xiu bergetar. Meskipun dia ketakutan, dia tetap bertanya, ayahku dia." "Diam." Wang Zuo menghentikan Teng Xiu Xiu berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, "Dia adalah adik iparmu." Sebelum Wang Zuo selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayahmu seharusnya tidak bernama Teng." Tubuh Teng Xiu Xiu bergetar. Tatapan yang dia arahkan pada Wang Lin mengandung kebencian yang mendalam. Saat Wang Zuo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah tahu tentang identitas Teng Xiu Xiu. Perasaan kompleks di hatinya menjadi lebih kuat. Wang Lin merenung sejenak. Dia melihat ke Cakrawala dan bertanya, apakah Wang Hao masih di Sekte Suandao? Wang Zuo menggelengkan kepalanya dan dengan getir berkata, "Dia tidak berhasil membentuk intinya, dia sudah mati." Wang Lin menutup matanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu dan dia harus meninggalkan Shao." Dengan itu,
Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan melompat ke binatang nyamuk itu. Serangkaian tindakan Wang Zuo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiu mati. Wang Zuo melihat sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi lebih rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya terlintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, memanggilnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zuo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiu. Hatinya tenggelam saat dia melihat perasaan benci yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Wang Zuo merenung sebentar. Matanya menjadi lembut saat dia dengan lembut berkata, "Xiu, ayo kita pergi." Dengan itu, pegangan kanannya dengan lembut menyentuh rambutnya. Teng Xiu terkejut dan kemudian mulai menangis. Agi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Zuo memanggilnya Xiu. Namun, senyumnya pada saat berikutnya membeku, karena tangan Wang Zuo berada di atas Tian Linnya. Dengan gelombang energi spiritualnya, dia mengakhiri hidup istrinya. Teng Xiu meninggal tanpa rasa sakit. Dia meninggal di pelukan kekasihnya. Memegang jenazah istrinya, mata Wang Zuo dipenuhi kesedihan. Dia melihat ke arah Wang Lin menghilang dan berkata, "Wang Lin, saya tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang dan saya tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada." Dengan itu, dia berlutut ke arah rumahnya dan bersujud beberapa kali. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya, mengakhiri semua kehidupan di tubuhnya. Darah bocor dari mulutnya saat ia jatuh ke tanah melihat istrinya. "Xiu, jangan takut, aku akan menemanimu." Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Zuo dalam pengertian ilahi menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari puncak binatang nyamuk itu. Saat dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Zuo. Wang Lin memandangi tubuh Wang Zuo dengan perasaan rumit di hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Zuo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya. Pada saat yang sama, setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri untuk memenuhi cintanya kepada istrinya. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengarahkan jarinya ke alis Wang Zuo. Lambat laun, api jiwa lemah yang bisa padam kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia menghela nafas dan menghilang dari tempat itu. Di bagian timur laut ibu kota, ada sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Seorang pemuda berambut putih muncul di dalam rumah keluarga Wang. Pemuda itu berjalan melewati rumah seolah-olah dia transparan. Sepertinya tidak ada pelayan yang memperhatikannya. Setelah pemuda berambut putih itu masuk ke dalam rumah sebentar, dia berhenti di depan sebuah bangunan. Di dalamnya duduk seorang wanita yang perutnya membuncit. Dia jelas hamil. Pemuda itu melihat sebentar, lalu mengeluarkan bola cahaya putih. Dia menghela nafas saat dia membuang cahaya putih. Cahaya putih memasuki perut wanita itu. Bayi yang belum sepenuhnya terbentuk yang belum menghasilkan jiwanya sendiri secara bertahap menyatu dengan cahaya putih. Orang ini akan melangkah ke dunia kultivasi di masa depan. Mungkin kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu di masa depan, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia pergi. Bab 242. Punansi. Pegunungan Hengyue, Sekte Suandao. Gunung belakang, tempat Wang Lin berlatih sebelumnya,
dihiasi dengan gua buatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak gunung adalah satu-satunya gua alami di gunung itu dan Punan Si berkultivasi di dalamnya. Penampilannya tidak berubah sedikit pun dalam 400 tahun terakhir. Suara tetesan bergema di dalam gua saat air menetes dari langit-langit. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punan Si yang berubah-ubah. Perlahan-lahan, dia membuka matanya. Mereka bersinar seolah-olah mengandung bintang. Punan Si mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, ekspresinya tetap netral. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya ke depan dan batu di depannya tiba-tiba mulai bersinar. Segera, 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun, saat 10 titik cahaya muncul, 6 di antaranya langsung meredup, lalu menghilang. Wajah Punan Si sedikit berkedut dan ekspresinya sedikit gelap. Udara di sekelilingnya tiba-tiba melambat dan tak lama kemudian, bahkan air pun berhenti menetes dari langit-langit. Jika ada pembudidaya pemutus roh di sekitar, mata mereka akan menyala, karena mempengaruhi fluktuasi energi spiritual di sekitarnya untuk menggunakan teknik tertentu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya pemutus roh. Punan Si berada di tepi tahap pemutusan roh. Baginya, itu tidak jauh sama sekali. Satu-satunya hal yang memisahkannya dari tahap spirit severing adalah penghalang setipis kertas dan yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tepat untuk menembusnya. Punan Si menatap titik-titik lampu di dinding. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Teng Huayuan, siapa yang kamu sakiti hingga menyebabkan bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Si secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai percobaan, lelaki tua ini benar-benar tidak ingin berurusan dengan urusan keluarga Teng Anda." Wajah Punan Si menjadi suram. Bahkan dia tidak tahu ada apa dengan keluarga Teng yang membuat Tuan Si memilih mereka. Jika tidak demikian, maka hanya dengan sumber daya keluarga Teng, tidak mungkin mereka tiba-tiba mendapatkan 9 kultivator Naschen Sol dan Teng Huayuan tidak akan tiba-tiba menjadi sekuat Punan Si hanya dalam 400 tahun. Dia merenung sedikit, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak pegunungan Hengyue. Punan Si berlutut, menatap ke langit, dan membentuk banyak segel berbeda dengan tangannya. Saat segel terbentuk, semakin banyak awan muncul dan tekanan tak terlihat perlahan terbentuk di langit. Punan Si kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Aku, Punan Si, dari negara budidaya yang lebih rendah, ingin meminjam harta sihir." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 berkas cahaya, merah dan hijau, ditembakkan dari pegunungan Hengyue. Cahaya menjadi semakin intens dan semua energi spiritual di Zhao mulai berkumpul di pegunungan Hengyue. Kedua lampu mendarat di sebelah Punan Si. Mereka segera meredup dan mengungkapkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah 2 cakram ajaib. Di piringan ajaib ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah di ruang di sekitar mereka. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa ini bukanlah harta sihir level Naschen Sol dan dibuat oleh seseorang yang spirit severing atau lebih tinggi. Punan Si dengan hormat bersujud beberapa kali sebelum akhirnya menanamkan mereka dengan indera ilahi dan dengan hati-hati menempatkannya di tas pegangannya. Baru pada saat itulah dia akhirnya rileks. Dia mulai memancarkan niat membunuh yang kuat dan bergumam, "Teng Huayuan, ini terakhir kali aku membantumu.
Jika dalam 100 tahun keluarga Teng masih belum memiliki kultivator pemutus roh, jangan salahkan saya karena kejam terhadap keluarga Teng. Dengan itu, dia menghilang tanpa jejak. Saat energi roh melonjak, Wang Li menyadarinya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya tenggelam. Namun, dia mendengus dingin dan menyerbu ke arah anggota keluarga inti Teng terakhir. Di perbatasan negara Zhao ada ruang yang sangat misterius. Setiap kali manusia mengangkat tempat ini, itu akan menimbulkan ketakutan. Bahkan pembudidaya sangat gugup tentang tempat ini. Itu adalah lubang besar lumpur hitam. Ini adalah lubang berisi lumpur hitam yang mengeluarkan bau yang menyengat hidung. Tidak seorang pun selain beberapa orang yang tahu persis seberapa dalam lubang lumpur ini sebenarnya. Setiap 100 tahun, lubang lumpur ini akan meledak, dan setiap ledakan merupakan pemandangan yang mengejutkan. Sebagian besar waktu, ini adalah tempat terlarang. Tidak peduli apakah itu manusia, pembudidaya, atau binatang buas, ketika mereka berada dalam jarak tertentu dari lubang lumpur, mereka akan ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat dan dikubur hidup-hidup. Setelah sekian lama, kabut hitam diam-diam muncul dan menutupi seluruh area. Ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Zhao dalam 400 tahun terakhir, Black Mud Pit. Di bagian terdalam lubang lumpur hitam ini terdapat peti mati yang terbuat dari kristal hitam. Peti mati kristal hitam ini tidak tertutup lumpur hitam. Bisa dikatakan ada lapisan tebal tulang putih di antara peti mati dan lumpur hitam. Di antara tulang-tulang ini adalah tulang manusia dan binatang. Tulang-tulang ini milik orang-orang yang tersedot selama 400 tahun terakhir. Tempat ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh Teng Eid. Ini adalah area budidaya Teng Wan. Teng Wan adalah legenda dalam keluarga Teng. Orang ini bukan keturunan Teng Huayuan. Tepatnya, dia adalah adik dari Teng Huayuan. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga inti Teng yang tidak ada yang berani menantang dan satu-satunya orang yang menyandang nama Teng Wan selama 400 tahun terakhir. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 km dari lubang lumpur, dia menyadari apa yang istimewa dari tempat ini. Setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk tidak membiarkan binatang nyamuk itu terus terbang dan terbang sendiri. Hampir saat Wang Lin memasuki jarak 1000 km dari lubang lumpur, sebuah tangan layu terulur dari peti mati. Perlahan, seorang pria seperti kerangka duduk. Seluruh tubuh orang ini berwarna hitam dan tidak ada otot sama sekali di tubuhnya. Di kepalanya hanya ada beberapa helai rambut. Seluruh orang tampak sangat menakutkan. Di matanya, cahaya hantu berangsur-angsur menyala. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, Wang Lin berada di atas Black Mud Pit. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya dan bendera larangan sudah keluar dan mengambang di sampingnya. Dia melihat lubang lumpur. Tanpa ragu-ragu, matanya bersinar merah dan serangkaian petir merah jirilem melesat ke lumpur hitam. Jauh di dalam lubang lumpur, cahaya hantu di mata pria di dalam peti mati bersinar terang saat dia melihat serangkaian petir merah mendarat. Pria itu mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh salah satu petir merah. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, petir merah menghilang tanpa bekas dan retakan muncul di jari pria itu. Pria itu menjilat bibirnya. Dalam cahaya hantu di matanya, dorongan kuat untuk bertarung muncul. Dia perlahan berdiri. Pada saat itu, lebih banyak petir merah mendarat, tetapi terhalang oleh jarinya. Akhirnya,
Semua petir merah diblokir, tapi seluruh lengan kanannya penuh dengan retakan. Dia melihat lengannya dan mengguncangnya. Itu langsung berubah menjadi debu. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Tubuhnya memancarkan keinginan yang kuat untuk bertarung. Dia tersenyum saat dia menyerbu ke atas. Wajah Wang Lin sangat jelek. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tadi, kilat merah yang dibentuk oleh Ji Rilem diblokir hanya dengan satu tangan. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi orang ini belum Spirit Severing, tetapi dia dapat memblokir serangan Ji Rilem. Saat pria itu mulai berlari ke atas, Wang Lin mengepung area itu dengan bendera pembatas tanpa ragu-ragu. Kemudian, tangannya membentuk segel dan 90 batasan berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke lubang lumpur. Pria kurus mengungkapkan ekspresi tercengang terhadap pembatasan. Dia tidak mengelak sama sekali dan membiarkan batasan mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah batasan terakhir mendarat, meskipun tubuhnya dipenuhi retakan, dia bahkan tidak melambat sama sekali. Ekspresi Wang Lin suram saat dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 batasan lainnya terbang keluar. Pria kurus itu melihat retakan di tubuhnya, lalu ke Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengelak ke samping dan, dengan suara robekan, ujung pakaian Wang Lin robek. Tepat di mana Wang Lin sebelumnya, pria kurus itu muncul, memegang sepotong pakaian Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kulit kepala Wang Lin kesemutan saat dia menatap pria kurus itu. Jika dia bernafas lebih lambat, dia akan dipukul oleh pria kurus itu. Matanya menjadi gelap saat batasan turun sekali lagi dan menyerbu ke arah pria kurus itu. Pria kurus sekali lagi mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak menghindar. Dia hanya membiarkan batasan memukulnya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Sebelum semua batasan mendarat, dia menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memanggil lebih banyak batasan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak pernah berhenti karena dia terus bergerak. Saat dia mengendalikan batasan, petir merah Ji Rilem yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pria kurus itu masih tidak bergerak. Hanya ketika petir Ji Rilem akan mendarat, dia akan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Lambat laun, semakin banyak retakan muncul di tubuhnya dan lengan kirinya mulai berubah menjadi debu. Ini adalah pertempuran yang sangat aneh. Pengalaman pertempuran Wang Lin bisa dikatakan sangat kaya, tetapi dia tidak pernah mengalami pertempuran yang aneh ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.